Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah kewirausahaan akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan kepemimpinan yang berjiwa kewirausahaan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu yang pertama Dea Reski Amalia, yang kedua Kurniati Talao, dan yang ketiga Andini Safitriwe. Baik, untuk lebih mengetahui tentang materi ini, silakan menyimak videonya. Dalam konteks ilmu kewirausahaan, maka sesungguhnya seorang wirausahawan sudah pasti harus memiliki sikap kepemimpinan, karena kewirausahawan adalah mereka yang berbicara tentang bagaimana menyelesaikan masalah dan memberi manfaat bagi orang lain, termasuk mampu membuka lapangan pekerjaan. Lebih jauh, seorang wirausahawan diajarkan tentang bagaimana mengelola risiko. Nah, pada bab ini, kami dari kelompok 6 akan membahas poin-poin penting yang terdapat dalam bab ini. Poin yang pertama yaitu kepemimpinan dan wirausahawan. Untuk menjadi seorang entrepreneur sejati dibutuhkan kepemilikan karakteristik yang bertipe entrepreneur, dengan tujuan agar yang bersangkutan dapat dianggap benar-benar siap untuk menjadi seorang entrepreneur. Adapun karakteristik dari entrepreneur tersebut adalah memiliki wawasan yang luas serta peduli terhadap berbagai perubahan yang terjadi di dalam dan di luar negeri. Kemudian, memiliki karakteristik yang supel dan mudah diajak bergaul serta tidak mudah tersinggung. Memiliki sikap dan karakteristik yang santun baik dalam tutur kata maupun perbuatan. Jujur dan disiplin. Kejujuran dalam bisnis dianggap sebagai modal paling besar untuk menjadi sukses. Kemudian poin yang kedua yaitu kepemimpinan dan kaderisasi dalam bisnis. Pemimpin dan kaderisasi adalah dua kata yang sulit untuk bisa dipisahkan. Dalam arti bisa dikaji secara terpisah, namun harus selalu dilihat sebagai satu kesatuan. Para pemimpin di seluruh dunia ini selalu berusaha memikirkan kader pengganti dirinya, baik itu yang dilakukan oleh pemimpin yang bijaksana maupun pemimpin yang berjiwa otoriter. Pemimpin yang bijaksana cenderung memikirkan perubahan yang lebih baik pada pasca kekuasaannya. Ia menginginkan pengganti dirinya adalah lebih baik dari dirinya, karena kemajuan dan perubahan itu baru akan dapat diperoleh jika pemimpin selanjutnya mampu memahami setiap perjalanan masa lalu sebagai pondasi pengalaman dalam mendukung setiap keputusannya. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu pengaruh kaderisasi kepemimpinan terhadap suatu organisasi. Pemimpin yang demokratis menafsirkan kepemimpinannya bukan sebagai diktator, melainkan sebagai pemimpin di tengah-tengah anggota kelompoknya. Pemimpin yang demokratis selalu berusaha menstimulasi anggota-anggotanya agar bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu kepemimpinan yang otoriter dan tidak amanah. Nah, di sini yang dimaksud dengan kepemimpinan yang otoriter yaitu sebuah model kepemimpinan jika diteruskan oleh kader pemimpin yang bersifat demokratis, ini juga bisa membahayakan dirinya. Otoriter bersifat kekuasaan yang mutlak, sementara demokratis mendengarkan keluhan rakyat secara detil atau tidak, dengan kata lain kekuasaan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Pada saat terjadi proses transisi kekuasaan dari otoriter ke demokratis ini, sering terjadi berbagai bentuk euforia. Pihak selanjutnya berusaha menghukum penguasa otoriter sebelumnya serta para pendukungnya. Kemudian, ada beberapa jenis pemimpin yang cenderung tidak amanah dalam melaksanakan kepemimpinannya. Dengan kata lain, ketika ia diberi kesempatan untuk memimpin, cenderung melaksanakan kepemimpinannya dengan seluas-luasnya dan berusaha membuat orang lain merasa takut terhadap kekuasaan yang dimilikinya. Sementara di sisi lain, ia sering mengkritisi pihak-pihak yang dianggap tidak amanah dalam memimpin, atau seperti kata pepatah, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan namun semut di seberang terlihat. Saya akan melanjutkan poin yang keenam yaitu hubungan pemimpin dan karyawan dalam perspektif manajemen keputusan. Dalam konteks hubungan antara pemimpin dan karyawan sangat dipengaruhi oleh gaya pemimpin yang dimiliki. Ini disebabkan pemimpin memiliki kekuasaan dan otoritas lebih dalam usaha membentuk terwujudnya suatu model manajemen organisasi yang diharapkan. Dari berbagai literatur dalam konteks hubungan antara pemimpin dan karyawan,
ada dua gaya kepemimpinan yang diterapkan, yaitu pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang lebih mengutamakan berorientasi tugas adalah cenderung sangat mengejar target penjualan atau pengerjaan proyek dengan hasil maksimal, dan menempatkan para karyawan serta seluruh sumber daya yang dimiliki demi tercapainya target. Pada pemimpin dengan gaya orientasi tugas ini akan terlihat pada ciri-ciri di antaranya menghindari sifat suka melalaikan tugas, mengedepankan profesionalitas hasil kerja sesuai dengan target, berusaha memberikan kepuasan kepada klien, mitra bisnis, birokrat, konsumen, dan lainnya sesuai dengan permintaan. Kemudian, pemimpin dengan gaya orientasi pegawai adalah pemimpin yang memiliki pandangan dan konsep kaderisasi. Konsep kaderisasi tersebut terlihat dengan cara pemimpin berusaha membesarkan para karyawan yang dianggap memiliki potensi untuk dididik dan diberi pelatihan kepemimpinan, dengan tujuan pegawai tersebut suatu saat diharapkan akan mampu memberikan pengaruh bagi kemajuan organisasi serta dapat meningkatkan penjualan perusahaan. Hingga akhirnya pegawai tersebut diberi kesempatan untuk memimpin organisasi secara legitimit. Konsep gaya kepemimpinan yang berorientasi pada pegawai dianggap lebih demokratis. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dalam ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.